Thank you very much. We've had many wonderful speakers at this year's New Economy Forum, and the last is, I just compared him to the Rolling Stones coming on late. Last is one of Asia's great statesmen, Joko Widodo, or as we pretty much all know him, Jokowi. He began with a furniture business in his hometown of Solo, became mayor there, became mayor of Jakarta, and most famously was president of Indonesia for 10 years until last year, 2024, and now has returned back to Solo. And over that period as president, I think he stood out both for championing what he called an Indonesia-centric model of development which brought in foreign investors, and also rather skillfully, not unlike our hosts here, managed to navigate that relationship between East and West and America and China. And the second, he was famous for a very inclusive style of politics, which we all hope survives in Indonesia after him. On a personal note, I would say that as a journalist, you tend to spend a lot of time wandering around with politicians around the world, and two things have always stood out about Jokowi. The first is he is unusually courteous to just about everyone he meets. But the second thing is, as a street politician, I would put him up there with the best, with people like Bill Clinton and Jacques Chirac. You can wander around a market with him, you could wander through a shopping center with him, you could go to a factory, and his ability to connect with everybody is a phenomenal thing. So there he stands, both as President of Indonesia and a street politician, which he says that's what explains where he came from. You will hear from him now, but we're going to have a video first. Thank you. Dibutuhkan pemimpin yang mempunyai nyali, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, dibutuhkan pemimpin yang berani bertindak, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko. Please welcome to the stage His Excellency Joko Widodo, 7th President of the Republic of Indonesia. Thank you, John. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to speak before you today. When I look back at Indonesia's journey over the past decade, I see one clear lesson. Change is never easy, but change is necessary. When I first became president, I had a simple question. How can we build a strong economy for 280 million people? We knew there were no shortcuts. That is why we focus on the basics, building roads, seaport, airport, power plant, and digital networks. Because without strong infrastructure, an economy cannot grow. And Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduced regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. First, it is because infrastructure provides the foundation for connectivity, data flow, and technological integration. It is the best backbone that makes the intelligent economy run.
And second, with the right regulations, this ecosystem can grow stronger and faster, allowing innovation, technology, and entrepreneurship to thrive together. This is how new opportunities were born. Indonesian startups like Gojek, Tokopedia, HelloDoc, Traveloka grow because the ecosystem support them to grow. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan perjalanan transformasi ekonomi Indonesia selama 1 dekade. Pembangunan infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama pertumbuhan. Jokowi menjelaskan pembangunan infrastruktur mendorong bisnis dan startup tumbuh lebih cepat, serta membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Indonesia has also made a great progress in digital infrastructure, building data centers, launching new satellites, expanding digital network, and improving connectivity across the nation. We introduce regulations that encourage local businesses and startups to grow. And today, we have strong reason why building infrastructure and introducing regulation are very important before moving into the intelligent economy. Di sela kegiatannya di Singapura, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Keduanya berbincang sembari menikmati sarapan. Pertemuan keduanya berlangsung di Hotel Raffles Singapura. Joko Widodo terlihat disambut oleh Lee Hsien Loong. Keduanya bertemu di sela agenda Jokowi menghadiri forum Bloomberg New Economy. Lewat akun Instagramnya, Jokowi mengatakan ngobrol santai bersama sahabat lama, Senior Minister Lee Hsien Loong. Dari tawaringan mengenang masa lalu bersama, hingga gagasan besar tentang masa depan Indonesia-Singapura. Dalam Bloomberg New Economy Forum di Singapura ini, Jokowi juga bertemu dengan sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, salah satu wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, dan pemilik Bloomberg Michael Bloomberg. Pengamat politik Adi Praitno menilai kehadiran Jokowi di salah satu forum ekonomi dunia ini menegaskan daya tarik Jokowi sebagai mantan presiden di mata dunia masih diperhitungkan. Harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Joko Widodo menjadi salah satu pembicara di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. We introduce regulations that encourage local businesses and startups to grow. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Di hadapan pemimpin bisnis dan investor global, Jokowi menegaskan transformasi digital dan pembangunan infrastruktur jadi kunci kemajuan ekonomi Indonesia menuju era intelligent economy. Bagaimana membaca makna pidato Jokowi dan apakah ini menunjukkan Jokowi masih diperhitungkan di mata dunia? Kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat petang semua. Selamat petang. Saya ke Mas Toto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto, kalau dari kacamata politik, sejauh mana Anda sebenarnya memaknai atau menganalisis kehadiran Pak Jokowi di forum internasional ini? Ya, ini memang sudah selayaknya seorang mantan presiden, apalagi untuk negara sebesar Indonesia, mengambil lebih banyak peran
dalam forum-forum seperti ini. Ketika berbicara sudah selesai purna tugas menjadi seorang presiden, apalagi Pak Jokowi 2 periode ya, artinya kan memang harusnya level beliau ada di level negarawan. Dan saya cukup bangga melihat Pak Jokowi tadi bukan hanya bicara dialog searah. Sebelumnya barusan saja saya nonton di channel News Asia, dialog interview dan saya agak kaget ya, beliau biasanya pada saat menjadi presiden agak berhati-hati untuk menerima interview dan menjawab dalam bahasa Inggris. Sekarang beliau langsung menjawab dengan bahasa Inggris. Dan memang ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mantan presiden. Ibu Mega juga tahun ini misalnya ke Roma dan ke Beijing. Pak SBY juga ikut dalam forum malaria di New York, lalu kemudian juga di Tokyo untuk membahas krisis multidimensi. Dan menurut saya ini yang seharusnya dilakukan oleh mantan presiden. Kita bicara di negara lain pun seperti ini, dan saya sangat senang melihat seorang mantan presiden menghabiskan banyak waktunya untuk sharing, berbicara pengalaman kerjanya selama 10 tahun tanpa kemudian kepentingan politik dan elektoral apapun. Itulah mengapa di satu sisi yang lain saya selalu menyayangkan kalau seorang mantan presiden termasuk Pak Jokowi itu kemudian malah ditarik-tarik dalam kepentingan yang sifatnya lebih sempit, kepentingan elektoral. Saya sedih melihat Pak Jokowi sebagai mantan presiden misalnya menghabiskan waktu berbicara mengenai relawannya. Lalu kemudian pada masa pilkada malah kemudian menjadi juru kampanye dalam tanda kutip atau digunakan oleh kepentingan tertentu untuk mengendorse. Karena level seorang mantan presiden, apalagi Jokowi yang 2 periode harusnya bisa sharing banyak hal tentang kinerja, itu bukan pada wilayah ini. Itulah mengapa saya dulu pendukung Jokowi. Dari 2014, 2019 termasuk ketika dalam kontroversi apakah Jokowi layak maju atau tidak dari gubernur menjadi presiden. Tapi pada titik kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya hanya menjadi sosok elektoral, lalu kemudian harus menghabiskan energi mendongkrak posisi anaknya menjadi wapres. Pada titik itu menurut saya seharusnya beliau bisa berkiprah lebih, dan saya berharap seperti apa yang terjadi di Singapura itu lebih sering akan beliau jalankan ke depan. Oke, kalau Mas Faldo sebenarnya dari beberapa poin yang disampaikan kan mayoritas adalah infrastruktur dan juga ekonomi. Sebenarnya apa yang mau dipamerkan Pak Jokowi sih di forum internasional ini? Ya Mbak Cindy, karena kan yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah laporan kerja yang telah dilakukan, bukan glorifikasi apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi I've done this in the past 10 years, katanya begitu. Jadi ini kan pesannya sederhana bahwa bukan pamer, bukan defensif, tapi bicara soal strategi dasar yang membangun ekonomi negara sebesar Indonesia gitu. Kan starting pidatonya itu adalah gimana caranya membangun ekonomi sebuah negara dengan penduduk 280 juta orang. Nah, itulah yang harus dijawab oleh presiden yang ada di Indonesia, dan kami kira apa yang disampaikan Pak Presiden, Pak Jokowi adalah membangun fondasi terlebih dahulu, gitu. Kan dia juga presiden ke-7 kan sebutannya, kan nggak ada mantan presiden ya Mas Toto ya, Bu Mega pun presiden ke-5 gitu. Jadi ini sangat masuk akal membangun fondasi dulu, karena tanpa jalan, tanpa pelabuhan, tanpa listrik, tanpa internet, nggak ada tuh tadi bicara digital, ekonomi, startup tumbuh, QRIS dan sebagainya. Jadi memang kita lihat apabila mengacu ke beberapa negara-negara lain, Mbak, itu juga dilakukan oleh negara yang teknologinya maju, ekonominya maju, seperti Korea, Tiongkok, Singapura gitu. Emang membangun kondisi fisik dulu, infrastruktur sebelum kita ngomong teknologi. Nah, dalam 10 tahun itu Pak Jokowi melakukan pembangunan itu secara cepat, termasuk keluar dari krisis COVID yang juga sempat membuat ekonomi kita melambat. Jadi di sisi lain, ini adalah sebuah upaya yang keren kami kira ya, karena beliau yang diundang. Nah, kalau soal elektoral, nantilah Mas Toto. Nah, oke, kalau gitu, tapi Mas Toto, ada dampaknya nggak ke dinamika politik domestik ketika Pak Jokowi masih memberikan pidato di forum internasional? Anda melihat Pak Jokowi masih menjaga relevansinya? Kritik terbesar terhadap Pak Jokowi itu kan muncul ketika kemudian ada kontroversi Mas Gibran maju. Karena orang akan melihat ini, ada yang menganggap ini politik dinasti, ada yang menganggap ini KKN. Karena Pak Jokowi memulai karir politiknya malah dalam kondisi atau positioning sosok Pembu Derajat berbeda.
Dia tidak menempatkan dirinya menjadi ketua umum partai, dia bukan darah biru, dia tidak menempatkan anak-anaknya juga bermain politik, sehingga banyak sekali teman-teman aktivis atau kelas menengah yang kemudian melihat ada sosok yang berbeda. Nah, kritik kemudian mulai muncul, termasuk hinaan-hinaan, caci maki yang saya sendiri juga menurut saya harus kita kutuk ya kalau sudah masalah personal. Tapi kalau ini artinya gimana, itu Mas muncul, enggak, saya pengen lanjutkan dulu Mbak, Oke. makanya. Kritik itu muncul ketika kemudian Pak Jokowi menempatkan dirinya di akhir masa jabatannya malah dalam panggung elektoral yang kontroversial. Poin saya, cara terbaik menjawab kritik ini kan seperti apa yang dilakukan pada saat di Singapura ini. Ini menurut saya sudah tepat. Jadi saya berharap Pak Jokowi sering melakukan kegiatan seperti ini, bicara sebagai seorang statesman, negarawan, dan kemudian makin menarik diri dari situasi politik elektoral yang menempatkan beliau memang akan selalu sulit. Kenapa? Anaknya masih jadi wakil presiden. Hal-hal kontroversial pasti akan diperdebatkan. Ini statement saya bukan hanya sebagai pengamat ya, tapi dalam konteks dulu mendukung beliau dengan karir politiknya. Makanya saya selalu mengatakan jahatlah mereka yang ketika orang ingin pensiun dan bisa menyebarkan nilai-nilai dari apa yang jadi kepemimpinannya selama 10 tahun, tapi kemudian menarik-narik dirinya dalam politik elektoral. Karena itulah yang kemudian akan mendegradasi 10 tahun yang sudah dibangun oleh Jokowi sebagai seorang presiden. Kalau Mas Faldo juga melihat yang sama, ini bukan upaya Pak Jokowi menjaga sekedar jaga pamor saja? Iya, sebenarnya kalau saya melihat yang dikritik kepada Pak Jokowi itu justru di bagian terkuatnya, Mbak. Di bagian terkuatnya sebagai orang yang memang tumbuh sebagai petarung politik 5 kali pemilu, win strike 100%, dan beliau memang menjadikan politik ini adalah upaya yang beliau yakini untuk mempercepat pembangunan Republik ini, bahkan beliau sampai jadi presiden. Jadi apabila kritik yang diajukan ke Pak Jokowi itu lebih ke kayak upayanya politik, langkah-langkah taktikal politik, justru disitulah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah orang yang tumbuh dalam setiap pertarungan dalam 5 kali pemilu terakhir deh sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Beliau menang terus kok. Jadinya apabila itu menjadi kritikan bagi teman-teman, mungkin Mas Toto dan kawan-kawan yang lainnya, ya monggo aja. Tapi kan Pak Jokowi suka tidak suka kita pahami sebagai seorang yang memang tumbuh dalam ekosistem yang namanya pemilu. Nah, ketika yang dikaitkan di pemilu dengan itu bukan hanya partai, tapi juga ada talentnya. Ketika dikaitkan dengan kehadirannya di forum Bloomberg New Economy ini, Anda melihat ya memang tugasnya sebagai mantan kepala negara atau ada kaitannya juga dengan dinamika politik domestik? Kalau saya ngelihatnya dinamika politik domestik nggak serumit itu ya. Bagi saya sih yang dikritik sama netizen pertama, nggak datang sidang ijazah, malah pidato di Singapura. Kan itu satu. Yang kedua dibilang, oh ini pencitraan, bukan memaparkan. Padahal beliau adalah bagian dari Bloomberg board itu sendiri. Jadi memang yang sering dikritik juga belakangan nih, nyambung nih Mbak Cindy. Yang dikritik soal infrastruktur WUS, apalagi bandara dan sebagainya, regulasi, hilirisasi. Justru itu adalah yang membuat Indonesia dilihat oleh dunia, dan yang itu diceritakan Pak Jokowi di Singapura ini. Jadi ini kita sama Pak Jokowi ini sering dikritik di dalam negeri, tapi diapresiasi di luar negeri. Jadi infrastruktur yang dianggap mercusuar, padahal itu fondasi ekonomi, digital, itu dianggap sesuatu yang tidak berdampak, tapi itu syarat untuk ekonomi hari ini gitu. It is our responsibility, it is a government responsibility to ensure the young generation, the student, also the people understand about AI. So we must prepare, we must introduce, we must train them to the young generation, to people, to the student, to know about. It is our responsibility, it is a government responsibility to ensure the young generation, the student, also the people understand about AI. So we must prepare, we must introduce, we must train them to the young generation, to people, to the student, to know about AI, to understand about AI, to know about coding, algorithm, machine learning. They must know about that. And then they will have a good digital literacy and skills,
After that, and then the job opportunities will be coming. There's a lot of worry that AI and automation will actually take away jobs. Do you believe these job opportunities will disappear, or will they re-emerge, but in a different form? No. No, like I told you that as long as we prepare, we introduce, we train them to know about AI, to know about algorithm coding and machine learning. If they know about that, I'm sure that the job will be coming. If Indonesia thrives in this intelligence economy, tell us your vision of what Indonesia will look like, say, 10 years, 20 years from now. I believe that in the next 5 to 15 years from now, there will be a big humanoid robotic revolution. There will be a big AI revolution. So we must prepare from now, and Indonesia also prepare our human resources, our students. Next year, the government already gave instruction to the school, from the elementary school, the junior high school, senior high school, to start with lessons about coding. And you believe that Indonesia has a positive contribution to be made in this new intelligence economy? It's not easy, but if not, they will be left behind. Mas Adi, ini kita lihat bahwa Jokowi telah ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Bloomberg New Economy. Lalu kita melihat bahwa kehadirannya bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura dan juga akan berada sebanding atau setara dengan mantan Perdana Menteri Italia dan juga mantan Perdana Menteri Inggris sebagai anggota Dewan Penasehat. Artinya seperti apa? Anda melihat bahwa apakah Jokowi juga hadir di sana juga akan membawa dampak besar bagi Indonesia? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur ya, bisa dilihat dalam dua hal sekaligus. Pertama, dalam perspektif Jokowi yang tidak lagi jadi presiden, tapi menjadi salah satu Dewan Penasihat dalam sebuah institusi sebenarnya yang disebut dengan Bloomberg New Economy. Satu lembaga yang sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi ya kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang tidak maju. Ini yang saya kira dari dulu kan selalu muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya akan terjadi kepada Pak Jokowi setelah posisinya tidak lagi jadi presiden, tapi dengan adanya posisi ini maka Jokowi dianggap memiliki daya tarik sehingga menjadi bagian salah satu penasihat di forum internasional. Yang kedua tentu yang dilihat oleh publik dan tentu saja yang paling banyak ditunggu adalah apa nanti kira-kira statement kemudian juga pidato yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk soal bagaimana tantangan ekonomi global di masa-masa yang akan datang, karena Bloomberg New Economy ini adalah sebagai upaya untuk mengurangi bagaimana ketimpangan ekonomi yang terjadi antara negara-negara selatan dengan negara-negara utara itu bisa dikurangi secara signifikan. Inilah yang saya kira memang kiprah Pak Jokowi dalam konteks dunia internasional sedang ditunggu oleh publik, terutama kira-kira visi dan apa gagasan-gagasan besar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Jokowi, terutama bagaimana cara menciptakan tatanan ekonomi global yang kemudian berkeadilan, tatanan ekonomi global yang kemudian sustain, dan ini tentu menjadi forum yang kemudian mencari titik temu antara pemimpin-pemimpin dunia dengan pelaku bisnis di sektor swasta. Jadi ini yang sebenarnya sedang ditunggu betul nanti bagaimana pidato politik Pak Jokowi. Ya, Anda mau mengatakan bahwa Jokowi ini naik panggung dan terutama ini merupakan forum dunia, dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa magnet politik seorang Jokowi masih kuat? Ya, harus diakui dengan posisi sebagai Dewan Penasehat dalam forum ini, tentu saja ini kan menegaskan bahwa daya tarik Pak Jokowi sebagai salah satu mantan presiden di Indonesia dan tentu saja di forum internasional itu relatif cukup dipertahankan. Karena kalau tidak salah, kalau kita membaca di websitenya Bloomberg ini, hingga saat ini pimpinan dunia termasuk juga pelaku di bidang bisnis ada kurang lebih sekitar
1.500 orang yang sudah bergabung di dalamnya, terdiri dari pemimpin pemerintahan, adalah mereka yang pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk juga adalah pelaku bisnis dan usaha. Jadi forum ini sebenarnya adalah untuk mensinkronisasi, sekaligus mencari titik temu apa sebenarnya aspek ekonomi, aspek kepentingan yang bisa dipertemukan antara pimpinan dunia, pimpinan global dengan sektor swasta, terutama di bidang ekonomi, tentu untuk mengurangi disparitas yang selama ini mungkin kekayaan dan pemerataan ekonomi itu hanya terjadi di negara-negara maju. Inilah yang memang kenapa ketika Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kemudian ditunjuk menjadi salah satu Dewan Penasihat Bloomberg-nya ekonomi, para pendukung Pak Jokowi kan kemudian tepuk tangan. Semacam ingin memberikan pesan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tapi posisinya, peran-perannya itu masih dianggap cukup signifikan di kancah internasional. Karena memang bicara tentang Pak Jokowi, tentu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Kris Indonesia makes digital payment easy and universal. Today, a street vendor in small village uses the same system as a big company does in Jakarta. And these days, Indonesia is also learning how to make better use data, technology, and resources through downstream initiative and the EV battery sector. This is a step in the direction of an intelligent economy. On the other hand, we ensure that our young people and our SMEs are trained with the digital and data skill to thrive. And we also ensure that this growth is sustainable for our people and our planet. One more thing, Indonesia is a part of the global supply chains for electric vehicle batteries. For us, this is not only about economics. It's about building strong foundation for the future. These stories show one important thing. When the government builds the right foundations, innovation will follow. With all these efforts, together they form the ecosystem and foundation of Indonesia's new economy. And with this strong base, we are ready for the next stage, the intelligent economy. The intelligent economy is built on how well we use data and information, because data and information is not just power, it is capital. It is the new word that defines competitiveness and national strength. We know this is a process to collect, to analyze, and to apprise data and information to make the best decision and also to make a good policy. And for young generation, it is our responsibility to ensure they must understand AI and they study AI because the future is there. It is also time for us to redesign how human and machines build the future together from data and machine learning. The intelligent economy is not only about technology, it is about preparing people. Then, the other big question may arise in our mind. Will job opportunities disappear in the era of intelligent economy? No. The answer is no. I really disagree that job opportunities will disappear. In fact, I believe that there will be more jobs and more opportunities to come if we make sure our people are ready for them. We must ensure that they know and they study AI, coding, algorithm, and also about machine learning. This is
something fundamental. We must introduce, we must prepare, we must train them to get good digital literacy and skills. Kalau gitu Mas Toto, tapi kalau yang tadi disebutkan, hal-hal yang dikritik justru kalau menurut Mas Faldo ini sebenarnya dipuji di luar negeri. Nah, apakah hal-hal ini sebenarnya akan bisa dimanfaatkan Pak Jokowi juga untuk membantah berbagai isu di dalam negeri juga? Yang jelas Faldo ini jangan kemudian menilai kritik ini secara monolitik ya, tidak juga gitu. Kritik terhadap Pak Jokowi itu sebenarnya menurut saya, kalau saya pribadi misalnya, saya mengapresiasi kehadiran Pak Jokowi dalam forum internasional. Malah saya dari awal menginginkan seorang Jokowi ini pensiun seperti ini. Bukan diojok-ojok memajukan anaknya jadi cawapres atau kemudian wapres. Bukan kemudian diojok-ojok kemudian menjadi anggota partai. Tiba-tiba setelah pensiun diajak untuk masuk partai. Itu yang malah mendegradasikan dirinya. Sepakat Pak Jokowi itu menjadi besar karena pemilu. Tetapi kalau kita bicara nilai, jangan dilihat elektoral loh Faldo. Pak Jokowi itu nilai yang tidak bisa dibantah tadinya adalah dia contoh meritokratis. Dia tidak darah biru, dia tidak ketua umum partai, dia bukan anak-anak siapa-siapa seperti Gibran atau Kaisang. Dan kemudian karena prestasinya dari wali kota, dia kemudian bisa jadi presiden. Titik itu yang menurut saya berbeda sudut pandangnya seperti yang tadi Faldo jawab. Jadi saya sangat senang Pak Jokowi menghabiskan waktu, mau habisin dari Singapura, mau ke Eropa, ke Amerika Serikat. Karena seharusnya itulah tugas dari seorang mantan presiden, berbagi tentang pengalaman kerjanya, bukan ngurusin relawannya, apalagi kemudian tiba-tiba malah masuk ke dalam partai yang seharusnya itu sudah lewat masa politik, kalau gitu, karena dia adalah seorang negarawan. Nah kalau gitu Mas Faldo, tapi bagaimana Anda melihat dampak dari pidato yang disampaikan Pak Jokowi jika dikaitkan dengan kepentingan dalam negeri juga? Singkat saja Mas Faldo. Iya, yang pasti kita itu kan kalau bicara kritik ya, ini mungkin harus lanjut lagi Mas Toto nih. Tapi intinya ini bukan sesuatu yang sinism lah ya. Nah yang jelas dari pidato itu kami lihat itu bukan drama ya, tapi itu adalah refleksi kebijakan Mbak. Policy reflection lah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya kira betul bangsa ini butuh banyak percakapan yang rasional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi mending kita bahas apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan, dan itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di luar negeri. Nah, sementara memang banyak kritikan terhadap Pak Jokowi, termasuk yang dari Mas Toto dan kawan-kawan terkait upaya dan langkah politik Pak Jokowi, ya kita jangan sampai juga menghakimi Pak Jokowi dengan standar yang kita miliki gitu loh. Karena Pak Jokowi memang manusia politik yang tumbuh dalam pemilu, bisa jadi dia tidak bergabung dengan partainya sebelumnya ya nggak masalah, tapi beliau punya kebebasan untuk itu. Kira-kira segala sesuatu yang jangan dikaitkan secara elektoral, itu aja Faldo. Kita sedang berbicara mengenai nilai yang harusnya disebar oleh seorang mantan presiden, dan jangan rendahkan beliau hanya selalu bicara konstelasi elektoral. Oh tidak soal elektoral saja, tapi tentang Anda selalu kaitkan dengan elektoral dan pemilu. Saya tidak berbicara itu. Langkah politiknya dan juga itu di luar partainya sebelumnya, paling gitu. That is why this is not only Indonesia's story, it is also the story of Southeast Asia. Across the region, millions of young people are building startups. Millions of small businesses are moving online. New unicorns are emerging. Southeast Asia is no longer just a market. It is becoming a global force. The next unicorn may not come from Silicon Valley or Shenzhen. It may come from Jakarta, Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, or Hanoi. On the other hand, by applying the intelligent economy, we should redefine our system. We should redefine our process. We should redefine our strategy to get better income, to get better economic growth, to get better life for the people. For me, this is not only a national responsibility, it is also a call to international institutions like the IMF and World Bank. They should redefine their financial instrument, their financial system,
and their digital infrastructure. And for the WTO, they should redefine their trade system, and they also should redefine their tariff system. In my opinion, we will redefine almost in all sectors, but it can be from education and then health at first. We must redefine the process, the system, and the strategy so we can grow better and faster. Ladies and gentlemen, Indonesia's journey shows that transformation needs courage, persistence, and belief. We are not finished. We are still building. With strong foundation, innovation, and global collaboration, Indonesia and South Asia will continue to grow in this new era. In this new era of economy, cooperation, and collaboration are the key to run intelligent economy. And I believe that in this new economy, the intelligent economy, nations, companies, and societies that can integrate intelligence into governance, industries, and social system will grow better and faster. And I also believe that in the next 5 to 10 years, to 15 years, there will be a big humanoid robotic revolution. And there will be a big AI revolution. So, beware of this. Thank you. Ya, apakah nanti juga Anda melihat pidatonya nanti ini berkaitan sama 10 tahun dia memimpin dan kemudian apa saja yang belum terlaksana dan kemudian akan dikemukakan dalam pidato tersebut, ya, anggaplah terkait dengan internet, tentang 5G maupun juga tentang ekonomi berbasis digital seperti AI? Ya, saya kira memang hal-hal yang tadi disampaikan sepertinya juga akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Tentu yang paling bisa diprediksi itu adalah soal success story. Sebenarnya langkah politik dan langkah ekonomi seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertama, misalnya bisa terhindar dari resesi dan kemudian bisa menjaga stabilitas ekonomi, sekalipun misalnya pertumbuhannya hanya sebatas 5%, tapi di tengah negara dunia yang gonjang-ganjing, pertumbuhan ekonomi yang kemudian terjadi di banyak tempat tidak sesuai dengan harapan, tapi Indonesia kan termasuk negara yang mampu mempertahankan sektor ekonomi yang relatif stabil. Nah, yang kedua sepertinya memang tidak terlepas hal-hal yang seringkali kita dengarkan, ya, soal bagaimana cara menciptakan industri ekonomi yang kreatif, tentang pentingnya digitalisasi, bagaimana peluang AI yang kemudian menjadi salah satu instrumen yang ke depan itu bisa diproyeksikan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan bagaimana sektor ekonomi negara tertentu itu relatif kompetitif jika dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya akan disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi. Digitalisasi terkait dengan ekonomi adalah andalan sebenarnya bagi negara di dunia untuk bagaimana itu semacam stimulus, bahwa ekonomi itu tentu tidak bisa hanya sebatas mengandalkan kekayaan alam, sektor-sektor yang dalam banyak hal itu cukup terbatas, tapi inovasi, teknologi, termasuk digitalisasi adalah hal-hal yang menjadi penanda kenapa sebuah negara di sektor ekonominya itu bisa maju secara signifikan. Dua hal ini yang saya kira memang akan diproyeksikan oleh Pak Jokowi ketika ingin menyampaikan pidato politik dan ekonominya. Konon akan disampaikan esok hari di hari Jumat, Mas Juno. Ya, tentu berkaitan dengan substansi kita akan menunggu besok. Tapi untuk saat ini Anda melihatnya bahwa Jokowi terus dan tetap mengambil peran aktif, terutama saat ini menuju panggung global dan tetap menjadi sorotan. Seperti apa Anda melihat dinamika terakhir dari Jokowi? Ya, saya kira memang yang kita harapkan tentu saja dengan kehadiran Pak Jokowi di kancah internasional ini
bisa menjadi tempat untuk bertukar pikiran, bertukar wawasan, dan tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bangsa di masa-masa yang akan datang ya. Karena apapun judulnya, dengan posisi Jokowi sebagai penasehat di Bloomberg New Economy ini kan dilihat sebagai satu apresiasi yang diberikan oleh dunia dan forum internasional, bahwa Jokowi pastinya dianggap sebagai sosok yang inspiratif, memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup luar biasa yang perlu di-share kepada pemimpin-pemimpin dunia yang lain, yang saya kira memang itu dianggap sebagai sebuah keinginan bagaimana Indonesia, mantan-mantan pemimpinnya, itu memiliki kontribusi yang cukup signifikan, terutama soal insight di bidang ekonomi, di tengah gonjang-ganjing dan persaingan global yang cukup luar biasa. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya Bloomberg New Economy ini kan adalah sebagai sebuah respon bagaimana dunia itu berubah secara signifikan. Kekayaan dan dunia berkembang itu bukan hanya di negara-negara utara, tapi di negara-negara selatan yang selama ini terbelakang itu juga muncul secara signifikan. Kemajuan bukan hanya terjadi di barat, tapi juga sudah mulai muncul di timur. Dalam konteks inilah Pak Jokowi sebagai mantan presiden, tentu saja kehadirannya di Bloomberg akan memiliki dampak signifikan, terutama terkait dengan prospek ekonomi yang positif di negara kita. Here we are with Indonesia's own bullet trains, top speed of 350 kilometers per hour, the first in Southeast Asia. How does it make you feel, especially when you consider that even a country like the US, a superpower, is without a bullet train? Ya, saya sangat senang dan juga I am very happy, and also the Indonesian people are happy because our high-speed train is the only one in Southeast Asia. It is with this infrastructure that we can build the foundation of our progress. And most importantly, this will also increase Indonesia's competitiveness. Last year's IMD Competitiveness Index survey showed our competitiveness index rose from 34 to 44, up by 10 ranks. This is the highest increase in the world. We need this. It is very important for a country to be able to compete with other countries, for logistics to be more efficient, as it will have an impact on the welfare of the people. kesejahteraan kepada rakyat kita. It came at a high cost, Yapa. $7 billion, overruns of more than $1 billion. Is it worth it? Because some people say it will take 40 years before you break even. Jadi yang namanya MRT, LRT, high-speed trains should not be calculated by profit and loss. Don't count profit. What should be calculated is the benefit. Because of congestion in Jakarta and Bandung, the country loses more than IDR 100 trillion. Therefore, mass transportation must be built to overcome congestion, pollution, and also provide services to the community. So if we calculate the loss per year of more than IDR 100 trillion and compare with high-speed trains, LRT, MRT, these items still provide net benefits for the people. kepada masyarakat barang-barang ini. I want to touch on the economy. When we spoke in our first interview when you became president, you talked about an economy that will grow at 7%. Right now, the GDP is still far away from 7%, and we're in the final year of your presidency. Why have you failed to get to 7%, yeah? Target itu memang harus diberikan, jangan rendah. The target must be low. It will be too easy for our team. The target must be given as high as possible so that there is a strong desire to achieve it. Second, the global economic situation is not favorable. Third, the readiness of domestic infrastructure in order to compete, in order to attract investment, exports, is also not yet supportive. I think it must be resolved one by one. Infrastructure is resolved. Investment licensing services are improved. If we can consistently do this, then there will be open investment. Many industries will enter and build in Indonesia. I think reaching 6 to 7% is not difficult. I estimate it will happen in 2027 to 2028. So you've laid the foundation, the infrastructure for the country to get to 7%. Ya, karena memang fondasinya baru kita buat. Yes, it's because we just built the foundation. We have built 16 new airports, 18 new ports, 2,040 kilometers of toll roads, 36 out of 61 dams have been completed.
If infrastructure is completed, our competitiveness is strong. That's where our economic growth will jump up. Bisa melompat naik. It's been 9 years of your presidency. We're on the cusp of a leadership transition. Are you confident that your successor will continue with the plans and the policies that you have adopted? Ya, memang harus dipersiapkan. Well, it has been prepared. It has been prepared so that it sustains. Don't let every leader have their own vision. Change the vision, change the orientation. Every change of leader changes the orientation. So we end up starting from the beginning again. We already have a medium and long-term development plans. This is very important. It includes the development of a new capital city, energy transition, industry downstreaming, and optimization of infrastructure. If the medium and long-term plans are in place, I think this is Indonesia's vision towards Indonesia 2045. Masih tahun 2045. You're meeting President Biden in November. What will be your priorities in your conversation with the president? Ya, yang pertama yang berkaitan dengan First, with regard to the JETP, I will bring this up again, so that the commitment can be implemented immediately. Second, Indonesia wants to obtain a special tax credit for EV batteries so that we can enter the U.S. market. And Indonesia is pushing for the critical minerals agreement with the U.S. to be signed soon. If this is granted as we want, of course this is good for Indonesia's products that will be able to enter the very large U.S. market. masuk ke